Udah, udah nih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulian. Saya adalah seorang desainer grafis Muslim yang sudah berkarir selama 4 tahun. Di video konten kali ini, saya akan mencoba untuk membagikan sedikit pengalaman saya atau keluh kesah saya selama saya berkarir selama 4 tahun. Untuk teman-teman yang belum kenal, saya akan perkenalkan diri saya dengan track record uh, kerjaan saya. Pertama kali saya kerja itu di tahun 2019-an. Tempat pertama kali saya kerja adalah di sebuah startup di Bandung yang model bisnisnya itu seperti Canva. Di sana saya diposisikan sebagai desainer grafis dan ilustrator. Yang tempat kedua, saya bekerja di agency. Di sana saya bekerja sebagai desainer grafis dan videographer. Kemudian saya pindah lagi ke tempat ketiga, di sana sebagai desainer grafis dan konten kreator. Di sana saya adalah perusahaan yang atau sekolah, dan di sana saya bertugas sebagai in-house-nya ya. Dan yang keempat ini adalah tempat saya sekarang bekerja, yakni di sebuah agensi microstock atau agensi stok aset grafis gitu ya. Oke, jadi itu riwayat pekerjaan saya. Yang saya ingin sampaikan malam ini yang pertama adalah tentang lisensi. Jadi video ini mungkin dibuat untuk teman-teman yang sedang mencari kerja atau mau kerja gitu. Dan teman-teman juga desainer muslim. Yang mungkin video ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua gitu. Oke, kita ngomongin soal lisensi software yang pertama yang teman-teman harus perhatikan. Ketika kita sebagai desainer, eh, jangan lupa ketika kita mendesain itu kan pasti kita pakai aplikasi ya. Umumnya desainer itu memakai software Adobe atau Affinity. Nah, ketika teman-teman memakai software Adobe, diusahakan untuk tidak memakai software yang bajakan, alias teman-teman pakai software yang legal untuk dipakai. Dan ketika teman-teman memakai software legal juga harus diperhatikan. Jangan sampai memakai software yang legal tapi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang disalahgunakan. Semisal, kita bekerja sebagai desainer grafis untuk keperluan komersil. Lisensi yang harus kita beli dari Adobe itu seharusnya lisensi personal atau lisensi bisnis. Nah, salah satu contoh penyalahgunaan yang menurut saya kurang tepat adalah ketika teman-teman mengambil lisensi untuk student atau anak-anak sekolah, tapi digunakan untuk keperluan komersil. Semisal, sebuah agensi uh, memiliki karyawan 5 dan 5 PC. Kemudian, agensi tersebut karena ownernya punya 5 anak, 5 anaknya yang sekolah ini didaftarkan sebagai user Adobe. Padahal mereka juga anak-anaknya nggak pakai Adobe itu. Kemudian, lisensi Adobe yang dimasukkan ke dalam komputer itu digunakan oleh karyawan-karyawannya yang berjumlah 5 tadi. Kemudian dioperasikan untuk bisnis yang bersifat komersil. Nah, yang seperti ini menurut saya adalah penyalahgunaan dan ini tidak tepat. Sebaiknya mungkin dihindari. Atau kalau misalnya teman-teman memang tidak mampu atau belum mampu untuk membeli software asli, ya teman-teman bisa pakai software yang murah dan berkualitas seperti Affinity Designer. Atau memang kalau misal teman-teman nggak punya uang gitu, pengen yang gratis, ada aplikasi Inkscape. Dan di sini saya ingin menitik beratkan bahwa aplikasi itu cuma tools, cuma alat seperti itu. Walaupun memang semakin bagus softwarenya, semakin membantu kita untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat. Itu yang saya alami. Untuk saat ini, saya pribadi masih memakai Adobe. Dan karena memang saya basicnya dulu di Adobe, jadi saya lebih nyaman pakai Adobe. Oke, itu pembahasan pertama tentang legalitas software. Yang kedua, tentang legalitas aset grafis atau fotografi. Dalam hal ini saya akan membahas sedikit bahwa ketika kita membuat desain, membuat poster, atau membuat
apapun konten, perhatikan tentang aset-aset grafis yang kita ambil. Usahakan teman-teman bisa membeli eh, akun-akun premium dari Freepik, Shutterstock, Creative Market, Envato, atau marketplace lainnya. Ketika teman-teman ingin mendesain dan butuh untuk mendapatkan aset grafis yang bagus dan cepat gitu. Dibanding teman-teman mengambil gambar dari Google. Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita mengambil gambar di Google sembarangan, itu kan gambar memiliki hak cipta, di mana ketika hak cipta itu kita gunakan tanpa izin, itu bisa jadi bermasalah. Yang paling fatal itu ketika kita diminta atau dikirimi email untuk ganti rugi. Semisal kita ambil fotografi pecel lele misal ya. Kemudian kita pakai foto itu untuk bikin poster. Kemudian si kreator atau fotografer ini tahu bahwa fotonya itu dipakai untuk membuat poster gitu tanpa izin. Nah, si fotografer itu bisa aja nuntut kita gitu. Misalnya nuntut 10 juta atau 5 juta atau 3 juta supaya foto itu bisa legal gitu. Nah, itu yang paling bahaya ketika kita ngambil aset dari sumber-sumber yang tidak jelas atau sumber-sumber yang dari Google, kita asal comot. Belum lagi ketika kita bicara tentang aset-aset non visual seperti audio, seperti nasyid atau seperti sound effect. Jangan dikira ketika kita mengambil nasyid di YouTube itu gratis atau boleh sembarangan comot. Enggak. Ketika kita mau berbisnis komersil terus kita ambil atau comot nasyid atau sound effect sembarangan tanpa melihat standarisasi atau lisensinya, itu jangan-jangan kita juga bermasalah dalam hal lisensinya. Karena kalau teman-teman baca di YouTube standard license itu ada ketentuan-ketentuannya. Mayoritas orang ngambil nasyid sembarangan atau banyak hal lagi, ada audio, sound effect. Sound effect juga ada yang free, ada yang Creative Commons, ada yang berbayar dan macam-macam. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan karena pengalaman saya kerja itu agak mengerikan ketika sebuah perusahaan nggak peduli dengan masalah lisensi aset. Ketika dia misal mendapatkan klien sarung, dia cari di marketplace nggak nemu fotografi sarung, akhirnya dia ngambil dari Google. Nah, itu kan bahaya ketika dia ambil itu untuk klien dan misalnya si fotografernya tahu, ya suatu hari mungkin bisa, kalau ketahuan bisa aja dituntut gitu. Dan waktu itu kalau saya pribadi saya terpaksa gitu untuk yang seperti itu dan akhirnya itu membuat saya gelisah banget gitu. Yang ketiga mungkin ini tentang prinsip-prinsip pribadi seorang desainer muslim ya. Ini prinsip-prinsip ini saya kembalikan kepada teman-teman masing-masing. Kalau saya pribadi untuk masalah foto, walaupun ada yang tidak bolehkan, saya pribadi untuk keperluan komersil masih mengambil masih mendesain dengan foto. Walaupun memang saya menjauhi gitu foto-foto yang di dalamnya terdapat konten wanita. Untuk gambar, mengambil gambar-gambar yang faceless atau nggak ada lehernya, itu pilihan saya pribadi. Kalau teman-teman punya pilihan lain, ya itu pilihan teman-teman ya. Uh, itu kebijakan masing-masing prinsipal pribadi ya. Dan untuk prinsip yang terakhir, mungkin teman-teman harus ngelihat dari core bisnisnya ya. Core bisnis tempat teman-teman bekerja. Karena kita kerja kan bukan cuma sekedar kerja gitu. Kalau teman-teman udah bisa ngindarin udah bisa mengontrol yang tiga tadi tentang masalah lisensi software, lisensi gambar, terus prinsipal pribadinya, terus teman-teman juga harus ngelihat dari core bisnis si perusahaan. Kalau misal teman-teman udah aman di tiga tadi, kemudian teman-teman melamar di bank,
itu kan sama aja nggak boleh gitu ya. Atau teman-teman melamar di diskotik gitu misalnya sebagai tim marketing, atau teman-teman melamar sebagai desainer di sebuah perusahaan miras, atau wah perusahaan-perusahaan investasi bodong gitu kan, atau banyak lagi industri-industri yang mungkin jauh dari syar'i gitu ya. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Oke, mungkin tambahan terakhir ya. Ketika teman-teman jadi content creator, itu tolong difilter. Artinya ketika teman-teman ngambil video-video viral kayak video meme, atau video-video lucu, kocak gitu dari akun-akun tertentu yang mungkin bisa meningkatkan engagement teman-teman di akun-akun pribadi teman-teman atau akun-akun bisnis teman-teman. Balik lagi ke poin nomor 2, itu masuk ke ranah lisensi hak cipta ya. Jadi teman-teman harus perhatiin itu karya yang kita comot, video-video lucu atau video-video viral yang kita ambil itu legal atau enggak untuk kita repost gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, sebuah keluh kesah yang berdurasi sekitar 14 menit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.